Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari klaster 2 tahap 1 akan mempresentasikan materi saya, yaitu format naskah mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Usman SAG MAG. Dengan adanya presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas presentasi video yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Usman SAG MAG. Perkenalkan, nama saya Andriani Hamka dengan NIM 212020 3861 2061 09, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare. Baik, seperti yang kita ketahui, karya ilmiah yang disusun secara sistematis melalui langkah yang direncanakan secara konseptual dan prosedural atau mengikuti format dengan baik dan benar, maka karya ilmiah tersebut akan tersusun rapi dan sesuai dengan aturan standar penyusunan sebuah karya ilmiah. Pedoman penulisan karya ilmiah ini menjadi rujukan dan acuan bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Uraian presentasi berikut akan membahas format naskah penyusunan karya ilmiah, baik berupa makalah, proposal, dan skripsi, maupun naskah publikasi. Untuk pembahasannya tersendiri terbagi 3, yaitu tampilan, tulisan, serta transliterasi dan singkatan. Di tampilan terdapat 1 bahan, yaitu penulisan kertas HVS dan sampul kertas buffalo. Yang kedua, ada margin kiri atau left dan atas atau top, margin kanan right, dan bawah atau bottom. Bahannya sendiri, kertas yang digunakan untuk segala jenis penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS 70 gram, letter 21,59 dikali 27,94 cm, berwarna putih bersih. Kertas letter ini lebih dikenal dengan kertas ukuran kuarto. Sedangkan sampulnya dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan sampul plastik atau laminating. Warna sampul skripsi diatur sesuai dengan fakultas. Sampul skripsi Fakultas Tarbiyah adalah warna hijau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam adalah warna hitam, dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah adalah warna kuning, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah warna orange. Untuk marginnya tersendiri, margin left atau kiri dan atas atau top untuk penulisan huruf Latin, serta margin kanan dan atas untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 4 cm dari ujung kertas. Margin kanan atau right dan bawah atau bottom untuk penulisan huruf Latin, serta margin kiri dan bawah untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 3 cm dari ujung kertas. Tulisannya tersendiri terbagi atas jenis huruf, ukuran huruf, paragraf, dan spasi. Untuk judul dan bab, tabel, dan gambar, serta kutipan, nomor, dan nomor halaman. Jenis hurufnya tersendiri, huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah menggunakan jenis Times New Roman. Tulisan harus berwarna hitam dan tidak menggunakan variasi warna. Jika penulisan karya ilmiah berisi banyak kutipan yang memerlukan transliterasi Arab Latin, dianjurkan menggunakan font transliterasi standar yang memungkinkan penggantian huruf sesuai dengan pedoman transliterasi yang ditetapkan dalam pedoman ini, yaitu Times New Roman Arabic. Lalu, untuk ukuran huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah menggunakan jenis Times New Roman dengan ukuran font 12 poin. Ukuran huruf yang digunakan dalam penulisan catatan kaki atau footnote adalah Times New Roman dengan ukuran font 10 poin. Lalu pada bagian paragraf dan spasi, penulisan paragraf atau baris pertama setiap alinea dalam penulisan karya ilmiah dimulai setelah 7 karakter 1,25 cm dari margin kiri untuk penulisan huruf Latin dan margin kanan untuk penulisan huruf Arab.
paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat sempurna yang merupakan kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. Untuk spasi, jarak antara tulisan bab dengan judul bab adalah exactly 24 pt, dan antara baris pertama judul bab dengan judul bab baris berikutnya adalah exactly 12 pt jika judul bab lebih dari 1 baris. Jarak antara judul bab dengan subbab adalah exactly 36 pt atau line spacing exactly 24 pt dan after 24 pt, dan jarak antara subbab dengan teks baris pertama adalah exactly 30 pt atau line spacing exactly 24 pt dan after 6 pt. Jarak antara judul pasal dan teks baris pertama adalah exactly 30 pt atau line spacing exactly 24 pt dan after 6 pt, dan jarak antara judul subpasal dan teks baris pertama adalah exactly 30 pt atau line spacing exactly 24 pt dan after 6 pt. Teks diketik dengan jarak exactly 24 pt untuk menjaga kerapian teks yang menggunakan campuran font Latin dan font Arab. Terjemahan ayat Al-Quran hadis atau terjemahan dari sumber bahasa asing diketik dengan jarak exactly 12 pt dalam satu alinea tersendiri. Abstrak dan riwayat hidup diketik dengan jarak exactly 12 pt. Untuk judul dan bab, judul dari halaman persetujuan komisi pembimbing, pengesahan komisi penguji, pernyataan keaslian, daftar isi, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka ditempatkan secara simetris di tengah halaman bagian atas 4 cm dari ujung atas kertas dan diketik dengan huruf kapital semuanya all caps dan ditebalkan bold menggunakan huruf ukuran 14. Dan untuk babnya ditulis huruf kapital rapat dan diberi nomor dengan angka Romawi besar, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Untuk penulisan Arab dipakai sebutan bilangan bertingkat yang ditulis dengan huruf tabel. Tabel adalah uraian dalam bentuk kolom dan barisan yang sistematik dan ringkas. Jika tabel sangat panjang sehingga tidak memungkinkan ditulis dalam satu halaman, maka pada halaman lanjutannya tercantum kata lanjutan tabel diikuti nomor tabel tanpa disertai judulnya, akan tetapi menamakan kolom tabel harus ditulis kembali. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara kolom yang satu dan lainnya cukup tegas. Lalu untuk kutipan, terdapat 2 kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dikutip sama persis dengan sumber aslinya, tidak dikurangi atau ditambahi. Kutipan langsung sepanjang 2 baris atau kurang dimasukkan ke dalam teks dengan menggunakan tanda kutip. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang berupa paraphrase utama menyimpulkan dan mensistematiskan ide atau gagasan dari karya penulisan lain yang kita kutip. Kutip tidak langsung ditulis menyatu dengan teks dalam kosakata dan gaya bahasa penulisan sendiri. Kedua-duanya tidak perlu diberi 2 tanda kutip. Lalu nomor halaman. Bagian awal, halaman-halaman untuk judul, abstrak, pernyataan keaslian dan pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan gambar, serta transliterasi diberi halaman dengan angka Romawi kecil, dan seterusnya, yang ditempatkan simetris di tengah pada bagian bawah. Untuk penulisan bahasa Arab, dipergunakan huruf hijaiyah Arab. Bagian utama dari bab pertama sampai dengan bab terakhir diberi nomor halaman dengan angka yang ditempatkan di sebelah kanan atas untuk penulisan dengan huruf Latin dan sebelah kiri atas untuk penulisan huruf Arab dengan jarak 2 cm dari ujung kertas. Selanjutnya untuk pembahasan transliterasi dan singkatan. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Lalu singkatan. Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus di dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut. 1. Ada et atau editor. Yang kedua, et tanpa s atau et al. Yang ketiga ada chat atau cetakan. Yang keempat ada vol atau volume. Dan yang kelima ada no atau nomor.
Wassalamualaikum